Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para jemaah, para pelajar-pelajar, hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Kali ini sama-sama kita mengulang kaji pelajaran sholawat ke atas keluarga dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jarang diterangkan oleh asatidzah, yang kebanyakan diterangkan tentang sholawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan bersolawat ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ahlul bait, yaitu istri-istri baginda dan anak cucu dari zuriat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dan keluarga dari Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Anda rujuk dalam kitab Sahih Muslim MS 4425. Ahlul bait ialah ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk istri-istri baginda yang disebut ummahatil mukminin, putri-putri baginda Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Zainab, Ali bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, Hasan dan Husain bin Ali radhiyallahu anhu, Muhammad Al-Bagir, Zainal Abidin dan Husain, Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai keluarga dan menyayangi mereka. Allah memuliakan dan mensucikan ahlul bait. Firman-Nya termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Nah, sahabat ini kita juga setelah ahlul bait, yakni keluarga Nabi, juga bersolawat ke atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, setiap muslim mestilah mencintai dan berakhlak kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersama-sama berjuang menegakkan Islam. Para sahabat yang paling utama ialah al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi disebut al-khulafaur rasyidin, sahabat yang paling akrab, yang paling utama, paling akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama siapa? Yang pertama
ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu diikuti oleh Tolhah ibnu Ubaidillah, Az-Zubair ibnu Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka semua telah dijamin oleh Allah masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Anda lihat keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat telah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai riwayat. Begitu juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan dan keuntungan yang amat besar. Anda lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Saudara-saudara sekalian, takutlah kepada Allah, karena Allah mencintai para sahabatku, dan janganlah engkau menjadikan mereka bahan tuduhan sepeninggalanku. Barang siapa yang mencintai mereka berarti dia telah mencintai aku, dan barang siapa yang marah kepada mereka berarti dia marah kepadaku. Barang siapa yang menyakiti mereka dia sebenarnya telah menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakiti aku maka sebenarnya dia menyakiti Allah, dan barang siapa yang menyakiti Allah maka Allah khawatir akan mengambil tindakan kepadanya. Allahu Akbar. Saudara, ini perlunya kita membaca sholawat. Selain bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersolawat kepada ahlul bait, yakni keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada sahabatnya. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana cara kita bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Maka baginda Rasul menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat apa? Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu disebut wa ala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dalam riwayat yang lain, jangan lupakan sahabatku, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai para sahabatnya. Mudah-mudahan para jemaah cukup paham yang selama ini telah diterangkan berkenaan membaca solawat. Bersolawat ini selain bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersolawat ke atas keluarganya, yakni ahli bait, dan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, sahabat itu siapa? Ini kita perlu tahu. Sahabat itu adalah orang-orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya sampai akhir hayat. Kalau seseorang itu pernah melihat Rasulullah dan beriman, kemudian dia murtad, meninggal dalam keadaan murtad, maka itu keluar daripada grup sahabat. Ada di kalangan orang-orang Mekah masuk Islam pada mulanya, kemudian dia berpaling tada, tak mau beriman lagi, karena setelah baginda Rasul pulang daripada Isra Mi'raj, diterangkan mulai waktu Isya kita berangkat mengendarai Buraq bersama malaikat Jibril, kemudian sampai ke Palestina, terus naik ke mana, ke langit yang ketujuh, kemudian kembali lagi ke Makkah sebelum subuh. Itu dimustahilkan oleh orang-orang muslim sendiri waktu itu. Maka banyak yang murtad karena dianggap Nabi Muhammad itu adalah pembohong. Orang-orang kafir Quraisy yang memang bermusuh dengan Rasulullah amat girang sekali, sehingga diharapkan Abu Bakar As-Siddiq, teman Rasulullah yang paling akrab, dia juga akan murtad. Tetapi setelah ditanyakan kepada Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar, ini Muhammad sekarang sudah banyak temberang, sudah banyak bohong, ini kau masih beriman? Lebih daripada itu, saya tetap beriman, bahkan bertambah imanku, sebab yang memberangkatkan Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Isra dan Mi'raj itu adalah kehendak Allah. Allah memperjalankan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tengok, bayangkan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maknanya Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, bukan kehendak sendiri, tapi Allah yang memperjalankan. Kurang daripada 1 jam pun bisa saja. Maka hampa orang-orang kafir Quraisy, karena Abu Bakar itu tetap beriman, bahkan semakin kokoh iman beliau. Maka sejak itulah Abu Bakar digelar dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Betul? Ya, itu diantara sekelumit kisah para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat, jamaah kita senantiasa juga berakhlak. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua jemaah.